Jantan betina. Halo perkutut mania, salam santun, salam bahagia mulia, dan selamat datang di channel Sari Partner. Langsung saja di sini saya akan membagikan tips membedakan kelamin perkutut antara jantan dan betina. Sebab banyak yang bertanya pada kolom-kolom komentar, Mas, tolong bikinkan video cara membedakan perkutut jantan dan betina. Mungkin bagi kalian yang baru mengawali ingin merawat perkutut, tentunya itu bingung bagaimana cara membedakan antara yang jantan dan yang betina. Di sini saya akan menerangkan beberapa ciri-ciri yang kompeten antara jantan dan betina. Apa saja ciri-cirinya? Simak terus video ini selama 10 menit ke depan agar kalian mengerti. Langsung saja yang pertama. Yang pertama itu dari segi suara. Suara betina itu cenderung lebih kecil. Ya, seperti ini bunyinya. Nah, untuk yang jantan itu suaranya lebih gede. Oke, itu tadi yang pertama. Terus sekarang anggap saja kita itu lagi ngoyok. Kalau kita lagi ngoyok, apa mungkin kita menunggu untuk bunyi? Kan itu tidak mungkin. Ya, ini cara memilih yang antara yang jantan dan yang betina. Oke, yang pertama, karakter ketika perkutut kita pegang. Nah, kalau jantan itu cenderung suka berontak atau tidak nyaman. Nah, seperti ini, lihat. Kalau jantan itulah rata-rata kalau kita pegang itu suka berontak kayak gini. Beda kalau betina. Betina itu lebih tenang dan lebih anteng. Nah, ini contohnya. Nah, kalau betina kita pegang gini itu selama biasanya dia lebih tenang, nggak lebih agresif. Beda kalau jantan. Jantan itu lebih agresif lah. Ini kalau betina ya segini, tenang dan santai. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu warna pupurnya, warna pupur atau abu-abunya. Kalau betina itu lebih gelap atau lebih kusem. Ini kalau betina, ya, betina itu cenderung lebih kusem. Dan ini pun sedikit cuma nyampe sini. Biasanya kalau jantan lebih agak ke bawah. Warnanya pun lebih kusem. Abu-abunya. Betina. Kalau jantan itu cenderung lebih cerah dan lebih banyak, maksudnya lebih ke bawah. Jantan, nah ini abu-abunya ini cenderung lebih cerah daripada betina. Nah, ini jantan. Oke, cerah jantan. Bukan ini masalah semu agak ada putihnya, bukan. Itu jantan betina juga putih, cuma lebih kusem biasanya. Ini abu-abunya yang penting. Warna abu-abu kalau betina lebih kusem, kalau jantan lebih cerah. Yang keempat, abu-abu di alis matanya. Pada perkutut jantan meskipun kalas itu terlihat ada warna abu-abunya, tapi kalau betina itu tidak ada. Ya, seperti ini warna alis mata pada
seekor perkutut jantan. Nah, ini kalau jantan seperti yang kalian saksikan ya, ini. Jadi abu-abu di bagian atas mata atau alis itu cenderung masih ada, meskipun sedikit, jadi sampai sini biasanya sih, meskipun kalas. Cuma ini ya cenderung lebih sampai muter. Tapi ada juga yang cuma sampai sini juga ada. Cuma yang pasti abu-abu di atas mata itu tetap ada. Beda kalau betina. Kalau betina itu nyumpak sampai sini dan garis seret ke sini. Oke. Ini. Dan inilah ciri-ciri alis mata pada perkutut betina. Nah, terus kalau betina ini abu-abu bagian atas mata itu tidak ada, cenderung warna coklat. Ingat ya, warna abu-abu. Kalau betina ini loh, yang bagian atas mata pas ini bagian alis, betina itu cenderung coklat. Beda kalau jantan. Kalau jantan itu ada kalas, masih ini abu-abunya nyampe sini, meskipun itu terlihat tidak cerah atau kalas-kalas. Nah, tuh. Oke, setelah warna abu-abu di bagian alis mata, lanjut ke ciri-ciri yang nomor 5 lah. Yang nomor 5 ini warna abu-abu di bagian kening atau atas kepala. Itu kalau jantan cenderung lebih banyak atau membentuk huruf V. Nah, ini kalau jantan. Kalau jantan ya kan, atas kepalanya ini cenderung menyudut atau kayak bentuk huruf V, atau ya ini mengujung gini, seret. Nah, karena ada juga yang bentuk nge-V-nya ini tidak terlalu ketara juga ada. Tapi meskipun begitu cenderung lebih banyak warna abu-abunya yang bagian atas kepala. Ini jantan. Nah, beda kalau betina itu cenderung lebih sedikit, nggak sampai atas mata, dan cenderung lebih lurus. Nah, ini contohnya betina. Nah, warna abu-abu di atas kepala ini cenderung lebih sedikit dan cenderung bergaris lurus. Nah, ini abu-abunya sedikit dan bergaris lurus, seret kayak gini. Nah, perhatikan ya dengan seksama. Ini yang betina. Oke, paham? Jadi kalau kalian ngombyok, perhatikan dengan baik-baik. Kalau betina abu-abunya kusem, terus pilisnya ini coklat biasa, nggak abu-abu, dan atas kepala itu cenderung lurus segini dan lebih sedikit. Oke. Untuk yang terakhir saya kira kalian sudah mengerti, karena yang terakhir ini sumpit untuk jantan itu cenderung lebih keras, dan untuk yang betina itu cenderung lebih lembek. Ini untuk yang sudah dewasa, tapi kalau untuk anakan itu rata-rata masih lembek. Jadi kalau masih anakan, untuk membedakan dari sumpit itu saya kira sangat sulit, karena yaitu semuanya itu masih terasa lemes atau lembek. Beda kalau sudah dewasa, hampir 75 atau 80% itu terasa keras kalau kita pegang. Dan sumpitnya pun kalau kita raba gini itu cenderung lebih keras. Ini kalau jantan ya, ini sumpitnya lebih keras. Nah, sumpit udangnya ini itu terlalu lembek atau lemes. Kalau untuk jarak dada itu tidak ada jaminan. Kalau jantan lebih rapat, sama sumpit enggak. Ini juga saya raba gini juga rapat sama dadanya. Cuma ini sangat lembek, sumpitnya lembek dan lebih lebar. Nah, itu sumpit udangnya lebih lembek.
kalau betina. Dari semua ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, cara memilih perkutut atau membedakan mana yang jantan dan betina, perlu kalian catat 3 poin yang paling penting untuk membedakannya, yaitu warna. Jadi warna bulu kalau jantan yang ada di bagian atas kepala itu cenderung lebih banyak dan membentuk huruf V atau menyudut. Terus yang satunya lagi itu di bagian ini alis atau pelipis. Itu kalau jantan itu pasti ada warna keabu-abuannya meskipun sedikit. Nah, yang nomor 3, warna abu-abunya ini lebih kusem kalau untuk betina, dan yang jantan itu cerah. Nah, oke. Titik poinnya ada pada warna abu-abu di bagian kepala. Oke, catat ya. Nah, dan demikianlah 6 cara saya tadi, cara membedakan perkutut antara jantan dan betina ketika sudah dewasa. Saya kira sudah jelas dan semoga saja bermanfaat dan kalian cukup mudah untuk memahami. Dan selamat mengobyok perkutut, dan jangan keliru ya. Aplikasikan cara saya ini ketika kalian ngombok, saya jaminlah 99% itu pasti dapat yang jantan. Nah, oke. Untuk karakter suara nanti akan saya bikinkan videonya, cara-cara memilih perkutut yang bersuara besar. Oke, sekian dan wassalam konten saya kali ini. Rahayu, rahayu, rahayu.